Oke, jadi hari ini saya akan bawa sedikit tentang Buddha Dharma Sangha, sebuah pengenalan awal. Nah, ini topik tentang Buddha Dharma Sangha kan sebenarnya sangat luas gitu ya. Gede banget. Jadi awal-awalnya saya bingung nih mau mau dari sudut mana mau lihatnya gitu ya. Tapi akhirnya saya fokus pada apa? Tentang dari Buddha Nusa apa? Tentang sifat-sifat agung Buddha Dharma Sangha. Tapi nanti kita akan lihat juga latar belakang sejarah India kuno ya. Nah, latar sejarah India kuno ini jarang orang tahu ya. Nanti kita lihat misalkan kita selama ini kan diajarkan atau dikasih tahu bahwa pangeran ya, Pangeran Siddhartha itu lahir dari sebuah dari seorang raja dari sebuah kerajaan besar. Benar nggak? Yang dengar gitu ya. Nah, padahal aslinya itu nggak gitu ya. Siddhartha itu bukan pangeran, lalu orang tuanya itu bukan kerajaan, bukan raja. Nah, pada nggak tahu kan? Ya, nah jadi kita akan bahas hal seperti itu. Karena ya kalau saya bahas lagi yang seperti yang tertulis di kitab kan, ya gitu lagi ya. Ya, sebenarnya nggak begitu. Yang di kitab tuh apa? Nanti kita bahas lah ya. Nah, sumber utama dari yang saya akan paparkan ini dari ini ya. Jadi karangan buku ini nah, judulnya Buddha and His Dhamma. Ini bahasa Inggris. Ini dikarang sama seorang orang India namanya Dr. Ambedkar. Ambedkar mana namanya? Nah, ini. Dr. Ambedkar ini terkenal ya. Karena dia ini em, seorang tokoh apa ya, tokoh pembaharu di India, tokoh pembaharu spiritual di India. Jadi beliau ini orang Hindu aslinya ya, terlahir sebagai Hindu, tetapi dia ini disebut di India itu sebagai kaum Dalit, kaum Dalit. Kaum Dalit itu adalah kasta yang lebih rendah dari kasta paling rendah. Jadi istilahnya apa ya, kaum kaum buangan gitu ya. Dia mengalami diskriminasi segala macam walaupun dia cerdas, cerdas luar biasa, tapi dihalang-halangi karirnya. Ya, bikin susah sama orang gitu karena dianggap kaum buangan gitu. Padahal waktu itu kaum Dalit itu untuk menjabat menteri itu nggak mungkin gitu. Saking pinternya dia akhirnya diangkat jadi menteri. Nah, karena perjalanannya dari kecil sampai tua sampai besar gitu, terus dia merasa muak dengan segala macam diskriminasi itu ya. Akhirnya dia pindah ke agama Buddha, tetapi dengan melalui konversi massal. Jadi dia ngajak kalau nggak salah 5.000 orang di sebuah lapangan, lalu rame-rame menyatakan pindah ke agama Buddha. Ya. Jadi ini fakta sejarah ya. Jadi bukan saya ngada-ngada ngomong gini ya. Jadi boleh dicek di internet itu ada semua. Lalu Ambedkar ini ngarang sebuah buku yang menceritakan hal-hal yang tadi saya sebutin itu, yang banyak orang nggak tahu gitu ya. Nah, tapi bukunya ini separuh separuh histori, separuh lagi dia menurut dia harusnya begini, ya. Kalau menurut kitab kan begini kejadiannya, Pangeran Siddhartha lahir dari Raja Sudodana, bla 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 gitu ya. Nah, menurut dia nggak begitu, apa? Bukan raja, terus kejadiannya lain gitu, ya. Kejadiannya lain. Jadi misalkan dia bilang bahwa masa Pangeran Siddhartha ya, Siddhartha, masa sepanjang hidupnya muda itu nggak pernah lihat orang tua, nggak pernah lihat orang satupun sakit gitu ya, kan nggak masuk akal kata dia ya. Jadi dia bikin sendiri versi dia. Jadi ini versi separuh historis, separuh karangan pribadi ya. Tetapi ya nanti kita lihat lah ya, yang karangan pribadi dia saya nggak masukin, tapi yang historinya saya tampilkan ya, yang memang cocok dengan fakta historis arkeologis gitu ya. Oke, jadi kita ngomong tentang India kuno. Jadi supaya kita tahu latar belakang ajaran Buddha itu tumbuh dari mana. Nah, jadi peradaban dan budaya dari India kuno itu berasal dari daerah Mohenjo-daro Harappa, Lembah Indus. Itu kira-kira di tengah utara India gitu ya. Nanti ada petanya. Penduduk aslinya orang India itu kulitnya hitam. Tahu ya, kayak orang kalau kita ke Singapura ketemu sama orang Tamil yang hitam-hitam, nah aslinya itu aslinya. Penduduk ini disebut Proto Dravidia. Proto itu artinya kuno gitu ya, kuno. Jadi penduduk kuno dia tuh menganut keyakinan dewa penguasa tunggal, puja terhadap dewa dewi, puja animisme dan sebagainya. Jadi puja-puja dewa dewi itu berasal dari mereka. Ya. Nantinya
pada perkembangannya nanti ada ajaran yoga segala macam gitu ya, yoga sutra, Patanjali segala macam itu berasal dari mereka juga. Kemudian tapi bangsa ini lalu diinvasi, diinvasi itu dijajah sama dari utara gitu ya. Nah, dari utara tuh datang yang kulitnya lebih putih. Maka India kan ada kan penduduk ya, yang agak putih, yang biasanya kayak di film-film gitu ya. Nah, sama yang agak hitam gitu, keling-keling gitu ya. Nah, yang hitam itu karena digusur dia ke selatan. Nah, jadi sekarang tuh jadinya orang-orang Tamil, Bangladesh itu yang hitam-hitam itu ya. Nah, itu tadinya di utara diusir. Nah, jadi penduduk India Utara tuh kebanyakan yang putih, yang selatan kebanyakan yang hitam. Lalu terjadi sistem apa namanya perbudakan terhadap apa namanya orang terutama yang putih terhadap yang hitam gitu. Lalu kemudian muncul keyakinan-keyakinan baru yang akhirnya melebur jadi satu namanya Hinduisme. Jadi Hinduisme itu gabungan dari macam-macam ajaran termasuk puja, ritual ya digabung. Nah, itu semuanya Hinduisme gitu. Lalu Hinduisme ini juga sering disebut Brahmanisme, ya berpuncak pada kitab Upanishad namanya, yang mengandung aspek moral seperti reinkarnasi, karma, sebagainya yang kita kenal juga di agama Buddha. Ya. Kepercayaan ini menganggap bahwa keselamatan manusia itu sangat tergantung terhadap pada puja. Jadi kalau orang banyak sembahyang, banyak pai-pai sama dewa-dewi, nah itu yang dianggap sebagai penyelamat dia gitu. Tapi hal ini nanti yang ditentang oleh agama Buddha itu nggak begitu. Keselamatan itu bukan dari pai-pai gitu. Nggak bisa kita pai-pai lalu selamat gitu. Yang berhak melakukan puja itu ketuanya yang boleh masuk, boleh sembahyang di sana. Jadi pemimpin puja itu nggak boleh wanita, harus pria. Makanya di India itu kan lebih condong ke pria daripada wanita. Ya, nah ini juga akan terlihat di kitab Tripitaka nanti kita bahas sedikit ya. Bahwa Tripitaka tuh condongnya tuh lebih ke arah pria. Yang nulis tuh pasti cowok, nggak mungkin cewek. Ya, nanti kalau sempat kita bahas. Wanita tidak mendapat tempat, terutama dalam hal spiritual, religius. Sejarah agama Buddha itu berkembangnya di atas ya, perbatasan Nepal sama India itu. Nah, disitulah ada kerajaan-kerajaan ya. Nah, salah satunya itu Sakya. Sakya itu sebenarnya bentuk kebagian dari sebuah republik, bukan kerajaan. Ya, jadi kalau diajarkan kerajaan Sakya, nggak ada kerajaan Sakya. Berkembang peradaban, lalu perdagangan segala macam, sehingga muncul masyarakat berpengaruh namanya kaum Vaisya. Vaisya itu kaum pedagang gitu ya. Nanti akhirnya dia jadi sebuah kasta, kasta Vaisya. Kekuatan lama-lama ya, kerajaan tuh menjadi lebih kuat daripada non kerajaan. Jadi kerajaan tuh mendominasi. Jadi kalau kita baca sejarah agama Buddha tuh banyak kerajaan-kerajaan. Nah, di masa Buddha, Pangeran Siddhartha, ada 16 kerajaan dan 10 non kerajaan, termasuk republik. Jadi lebih banyak kerajaannya dari non kerajaan. Nah, kerajaannya itu ada Angga, Magadha, Kasi, Kosala segala macam ya. Ini sering kita baca di kitab suci di Pitaka. Nah, lalu kerajaan-kerajaan di atas sering disebut sebagai Mahajanapada. Nah, ini istilah-istilah ini mungkin tidak pernah kita dengar ya. Tapi istilah historisnya memang begini. Lalu non kerajaan. Nah, lihat ada 10. Nomor satu tuh Sakya. Sakya tuh non kerajaan, jadi bukan kerajaan dia. Jadi kalau Anda bilang raja dari kerajaan Sakya tuh nggak ada tuh aslinya secara historis. Ya. Sakya itu adalah non kerajaan, bukan kerajaan. Nah, non kerajaan ini sering disebut Sang atau Gana. Lalu bentuk republiknya Sakya ini seperti apa? Bentuknya itu kayak Malaysia sekarang. Malaysia itu kan jadi di kita bilang republik lah. Republik Sakya ini ada banyak suku, ya, banyak suku. Nah, jadi suku-suku ini punya kepalanya kan, kepala suku. Kepala suku ini memerintah bergiliran. Jadi mungkin 5 tahun pertama kepala suku dari A yang jadi apa pemimpinnya gitu ya. Nanti 5 tahun berikutnya atau berapa tahun berikutnya kepala suku dari B, suku B ya. Saat Siddhartha lahir, bapaknya itu kepala suku. Bapaknya mendapat kesempatan memimpin. Ya, jadi ya kita bilang ya Sudodana itu adalah pemimpin dari eh, Republik Sakya. Jadi bukan kerajaan dia. Ya, jadi
kekuasaan dia tuh nggak mutlak terus-menerus, hanya dibatasi sekian lama dia harus turun. Jadi kalau kita pakai istilah ratu raja tuh nggak tepat. Mereka bukan ratu, bukan raja. Suddhodana itu lebih tepatnya kepala suku. Ya, ya tentu sukunya suku besar gitu ya. Nah, ya Republik Sakya diperintah beberapa kaum keluarga secara bergantian yang tadi saya cerita. Di masa Pangeran Siddhartha, giliran keluarga Suddhodana yang memerintah yang tadi ya. Lalu awalnya tuh si Republik Sakya ini negeri merdeka. Lalu akhirnya dicaplok oleh kerajaan Kosala di apa? Di dijajah gitu ya, dijadiin daerahnya Kosala ya. Nah, Kosala ini diperintah seorang raja namanya Pasenadi. Pasenadi Kosala kalau kita baca di kitab. Raja Pasenadi Kosala ini salah satu dari orang yang sangat dekat sama Buddha. Ya, Pasenadi Kosala sama Bimbisara yang Magadha tadi dua. Nah ini kira-kira ya kalau kita lihat di atas tuh ya batas Nepal sama apa namanya itu India, India Utara. Nah di sana ini sorry mati ya. Jadi di sana ada Kapilavastu ya, ada Pancala, Magadha segala macam gitu. Itu di atas berkembangnya agama Buddha awalnya. Ya bukan di bawah ya. Jadi bukan seluruh India, tapi berkembang dari situ. Waktu itu muncul banyak pemikiran filosofis ya. Jadi orang di sana suka hal berbau filosofis ya, ilmu pengetahuan dan seterusnya. Akhirnya muncul waktu itu ya, mulai muncul dua dua kelompok pencari kebenaran. Ya, ada yang namanya Sanyasin, ada yang namanya Samana. Sanyasin tuh gini, orang Hindu biasa. Jadi orang Hindu tuh eh, mereka kalau Hindu lama ya, Hindu Hindu kuno gitu ya. Orang itu menjalani 4 tahap katanya, 4 tahap hidup. Tahap pertama itu tahap waktu dia kecil, dia sekolah gitu ya. Lalu tahap kedua itu tahap dia bekerja, berumah tangga ya. Tahap ketiga dia ngurusi bisnis dan cucu segala macam. Lalu tahap keempat itu dia menyepi, dia ke hutan sendirian. Nah, tahap empat ini disebut dia akan menjadi sanyasin gitu. Jadi ini perumah tangga yang di akhir hidupnya ya mungkin umur 60-70 dia nyepi mencari kebenaran. Biasanya dia mati segala macam gitu ya di hutan atau di mana gitu. Tapi dia asli itu rumah tangga, orang biasanya orang nikah itu. Kalau samana itu orang yang biasanya nggak nikah punya, petapa istilah kita ya. Jadi ada yang berumah tangga lalu mencari kebenaran sejati, ada yang memang dia petapa dari aslinya memang dia mencari kebenaran sejati dari mungkin dari mudanya gitu ya. Oke, nah ini kita ngomong tentang Buddha sekarang. Gambar Buddha atau patung Buddha kan macam-macam kan ya. Ada yang punya kucir, ada yang nggak punya kucir gitu ya. Ada yang mukanya agak Thailand, ada yang mukanya agak Chinese. Yang benar yang mana gitu ya. Kan nggak tahu kita. Ya, jadi ini hanya gambaran orang. Tetapi gini, dari kitab Tripitaka yang Pali gitu ya. Buddha dengan murid siswanya itu sulit dibedakan penampilannya gitu. Enggak, maksudnya Buddha tuh enggak khusus-khusus banget apa gitu ya yang penampilannya agak aneh sendiri enggak gitu. Jadi ada beberapa kasus dalam Tripitaka ya, ada cerita ya. Orang mau cari Buddha, nanya-nanya yang mana yang Buddha gitu ya. Di antara sekian banyak orang. Ditunjukin baru tahu. Artinya apa? Artinya penampilan Buddha asli ya, sesuai sesuai dengan yang saya pahami dari Tipitaka Pali ya. Itu nggak beda jauh dari orang-orang biasa. Iti piso bagawa terus 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 bla 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 gitu ya. Nah, jadi ini ada arti-artinya gitu. Oke. Jadi iti piso bagawa. Bagawa itu artinya demikianlah yang terberkahi. Jadi saya kasih warna tuh biar gampang ya, merah dan merah ya. Bagawa, Bagawa itu yang terberkahi. Araham tuh arahat. Tahu ya, arahat tuh ada tingkat kesucian tertinggi sama agama Buddha. Sama Sambudo ya, yang tercerahkan sempurna. Oke. Wijacarana Sampano berpengetahuan dan bertindak sempurna. Sugato itu sempurna menempuh jalan. Lalu Lokabidu pengenal segenap alam. Kenapa pengenal segenap alam? Karena Buddha itu kenal semua alam dari atas sampai bawah. Ada total 31 alam gitu. Ya. Lalu Anutaro, tiada taranya maksudnya ya, pembimbing tiada tara.
bagi manusia yang bisa dibimbing. Jadi kalau manusia nggak bisa dibimbing ya nggak bisa dibimbing, ya udah nggak bisa. Beliau bukan gurunya gitu. Ya, jadi dia hanya guru bagi yang mau dibimbing, intinya begitu. Sata Dewa Manusana, guru para dewa dan manusia. Yang Budo itu artinya yang sadar. Ya. Bagawa yang terberkahi. Nah, kalau Anda baca ti di belakangnya, sering kan di Parita ada ti ya. Ti itu artinya titik gitu. Nah, gampangnya begitu. Budo Bagawa titik gitu. Nah, ya titik itu artinya sudah selesai gitu. Kayak partikel gitu ya, bahasa Pali gitu ya. Kita akan kupas sedikit. Eh, Buddha itu sering juga dirujuk sebagai Tathagata. Tathagata. Nah, Tathagata itu ada asal katanya ya. Bisa berarti dasgon atau daskam yang pergi. Jadi tata gata atau tata agata. Oke, tata gata itu artinya pergi seperti itu. Maksudnya orang yang sudah seperti itu loh perginya, melampaui, pergi melampaui alam samsara ini. Sudah melampaui, yang kayak gitu udah pergi melampaui gitu ya. Atau yang datang seperti itu, tata agata, ya, yang telah datang dari alam kebenaran lalu membawa kebenaran ke kita gitu. Ya, jadi tata kata itu bisa artinya sudah pergi yang seperti itu atau yang sudah datang seperti itu. Ya, dua-duanya benar ya. Kalau dalam bahasa Mandarin seperti itu artinya rulai. Ya, dia ngambil yang kedua, yang datang seperti itu. Rulai, lah itu datang ya. Wow. Kalau kita sering ngomong Julaihut gitu. Nah, Julaihut itu merujuk pada Buddha Gautama. Julaihut ya. Bahasa Mandarinnya Rulai Fo. Rulai yang datang seperti itu. Ya, asal tahu ya. Nah, kata Buddha, Buddha itu eh, artinya tuh yang sadar. Ya, jadi em, suatu hari setelah mencapai pencerahan, Buddha itu jalan. Lalu ada seorang petapa yang ketemu Buddha gitu. Auranya ya, Buddha kan auranya lebih gimana lagi kan. Jadi dia terkagum-kagum nih orang. Ditanya, apakah kamu dewa gitu? Saking agungnya gitu ya. Bukan, kata Buddha. Apakah kamu Gandarwa? Gandaba tahu Gandaba? Gandaba itu makhluk yang di alam Catu Maharajika. Jadi satu alam dewa di atas kita itu namanya alam Catu Maharajika. Nah, salah satu penghuninya ya, penghuninya banyak ya. Em, ada naga, ada Garuda. Garuda sama naga tahu ya, musuh-musuhan gitu. Bukan, yaksa. Apa kamu yaksa? Tahu yakka, yaksa? Bukan katanya. Apakah kamu manusia? Bukan juga katanya. Bingung lah tuh orang. Dewa bukan, manusia bukan. Ya. Lalu kamu siapa? Lalu Buddha jawab, aku telah memusnahkan semua kotoran yang dapat mengakibatkan kelahiran kembali sebagai dewa, gandarwa, yaksa maupun manusia. Dibilang gitu. Lalu Buddha melanjutkan begini, ya, di bagian lainnya, jelita bagai teratai putih, tak tercemari oleh air, oleh dunia aku tak ternoda. Demikianlah Brahmana, aku adalah Buddha. Buddha itu artinya yang sadar. Jadi bahasa Jawa itu eling kalau Buddha. Jadi jadi kita sebagai umat Buddha diajarin untuk menjadi Buddha kan? Kita disuruh untuk menjadi eling, eling. Tahu eling ya? Jadi sadar, sadar terus apa yang kita lakukan gitu. Nah, Buddha ini apa? Buddha itu bukan Tuhan pencipta atau makhluk adikodrati. Ya. Lalu Buddha juga bukan avatar. Tahu avatar kan? Kayak jelmaan dari mana gitu ya? Atau inkarnasi ya? Itu bukan. Lalu Buddha juga bukan nabi atau utusan. Nah, ini penting ya. Buddha itu tidak diutus siapa-siapa. Buddha yang menemukan kebenarannya sendiri gitu. Oke. Lalu bukan juru selamat yang menebus dosa. Tapi apakah bisa nggak kita sebut Buddha itu sebagai juru selamat? Buddha itu kayak guru. Ya kalau kayak guru kan kamu mau lulus ya kamu diajarin ya harus belajar sendiri dong, ulangan sendiri kan. Atau dokter, kalau kamu mau sembuh ya kamu harus nurut orang dokter, makannya harus benar, obatnya harus diminum tepat waktu dan seterusnya. Jadi nggak bisa diem-diem aja atau selamat gitu ya.
Itu kira-kira. Lalu tidak, nah ini penting juga ya, nanti akan dibahas lebih banyak di sesi-sesi berikutnya tentang ritual dan doa. Jadi Buddha itu tidak memberi keselamatan melalui doa atau penyembahan. Jadi bukan artinya kalau kita rajin gini, kita rajin ke wihara, rajin pai-pai sembahyang. Ini kalau menurut agama Buddha bukan jaminan kita pasti terlahir dari alam lebih baik dan seterusnya dan seterusnya. Bukan jaminan gitu loh. Nah, kita agak beda ya. Kalau di tempat lain mungkin disebutkan Anda harus rajin rajin berdoa, rajin sembahyang dan seterusnya, maka Anda akan selamat dan seterusnya. Tapi mohon maaf di agama Buddha nggak ada seperti itu. Nggak bisa. Anda datang pai-pai setiap minggu, udah rajin di absen gitu ya, nggak jaminan gitu loh. Nggak jaminan. Termasuk kita jadi biku pun pakai jubah kuningnya segala macam itu bukan jaminan juga. Dia pasti terlahir di alam yang baik gitu. Banyak kasus dalam eh, Tripitaka yang menceritakan biku-biku itu juga masih serakah gitu loh. Saya kasih contoh satu ya. Em, ada seorang biku, saya lupa namanya siapa ya. Jadi biku ini punya sifat serakah gitu loh. Nah, serakahnya itu bukan ngumpulin harta, tapi dia serakahnya ngumpulin jubah. Kan nggak boleh punya harta kan, tapi dia dia kan dapat ini apa persembahan katina ya. Nah, dikasih jubah, dikumpulin yang bagus-bagus jubahnya gitu ya. Yang kurang bagus kasih orang mungkin ya. Jadi ada sifat serakah gitu. Ya, jadi balik lagi jadi biku pun belum belum tentu lepas gitu, tapi tergantung latihannya dan seterusnya. Lalu suatu hari si biku ini meninggal, wafat ya. Nah, para murid Buddha yang lain pengen ngambil bagi gitu kan peninggalan si almarhum itu ya, si Bante itu. Buddha bilang, Buddha cegah, jangan dulu katanya. Kenapa? Kata murid-murid yang lain, kenapa guru? Tunggu 7 hari dulu. Kalian lihat nggak ada seekor kutu yang melompat-lompat di antara jubah itu? Jadi jubahnya setumpuk itu, terus ada satu kutu lompat-lompat gitu. Si kutu ini lagi teriak, kutu ini adalah si biku yang tadi. Yang meninggal dia lahir jadi kutu ini. Kutu ini teriak-teriak. Teriak-teriaknya, jangan ambil jubahku, jangan ambil jubahku, jangan ambil jubahku gitu. Iya, ini ada di Pitaka ya. Jadi tapi si kutu ini akan meninggal dalam 7 hari, terakhir ya dalam dewa nanti. Jadi ditunggu 7 hari, begitu kutu itu meninggal di alam, lahir di alam dewa, baru si jubahnya dibagi-bagi gitu. Nah ini bahayanya kalau nanti kita bahas di belakang. Bahayanya kalau terlalu melekat. Nah sama-sama seperti kita. Kalau kita melekat banyak sama harta segala macam ya. Nah, ada cerita-cerita misalkan saya pernah baca gitu ya. Jadi ada orang kaya di Jepang kalau nggak salah, punya gedung mewah segala macam ya, tapi dia sangat melekat sama harta-hartanya ini. Jadi waktu dia meninggal, dia nggak bisa lepas, yang ngantu dia, ngantu jagain hartanya itu. Seputar gedung itu jadi ngantu gitu. Nah jadi melekat tuh bahaya gitu ya bagi kita gitu, bagi siapapun. Buddha juga tidak menginginkan pemujaan pribadi. Jadi Buddha tuh nggak minta kamu harus puja saya, bikin Buddha rupang segala macam tuh nggak ada gitu. Itu asalnya dari kebiasaan turun menurun aja ya. Lalu menekankan verifikasi melalui pengalaman langsung. Pasiko lihat lihat sendiri, buktiin sendiri ya. Nah ini contoh misalkan gampangnya gini lah. Misalnya misalnya kita ngomong apakah ajaran ini benar apa enggak itu sama aja misalnya kita tanya cabai itu rasanya kayak apa ya. Nah coba Anda kita tahu kan rasa cabai kan. Tapi coba jelasin sama orang yang enggak atau misal orang buta nggak pernah lihat warna. Coba jelasin warna biru sama dia. Setengah mati gitu. Iya, padahal kalau kita matanya sehat, lihat biru ya tahu itu biru. Mau diomongin susah gitu kan. Ya. Nah, seperti itu kira-kira pengalaman langsung maksudnya ya. Lalu melarang pengikutnya percaya buta, jangan percaya hanya. Nah, percaya ini yang susah gitu ya. Orang tuh biasanya percaya kalau kata-kata tuh keluar dari mulut seorang biku, betul nggak? Biku ngomong, Banting ngomong langsung percaya, betul nggak? Buddha ngomong jangan langsung percaya. Kamu buktiin sendiri dulu gitu loh.
Benar apa enggak gitu. Oke, jangan langsung percaya walaupun tuh ada ya dalam Kalama Sutta ya. Jangan langsung percaya kalau walaupun itu tertulis dalam kitab suci. Jangan telan mentah-mentah gitu. Oke. Jadi intinya Buddha ngajak kita menjadi umat yang kritis. Jangan langsung termasuk yang saya ngomong ini juga jangan langsung ditelan mentah-mentah. Gitu loh. Cocok apa enggak sama sama pengalaman Anda langsung sehari-hari gitu. Ya. Siapa tahu nggak cocok gitu. Oke, lalu juga Buddha menolak dogma tanpa pertimbangan rasional. Nah, ini penting, ya. Rasio ini penting kalau menurut agama Buddha, ya. Kita harus punya apa ya istilah kalau istilah sehari-hari pakai hati, pakai perasaan iya, tapi rasio juga harus jalan gitu loh. Jangan ikut membuta, ya. Jadi kalau sudah rasio kita ngomong ini nggak benar, ya harus dipertimbangkan, ya. Jangan main ikut membuta gitu aja. Kalau kita sudah disuruh percayalah, ya, percayalah. Nah, itu pasti bukan ajaran Buddha. Ya, suruh percaya aja pokoknya percayalah jangan nanya-nanya nah itu pasti bukan dah ya pasti bukan lalu Buddha mengajarkan kebebasan dari keterikatan ya bukan kebebasan karena memilih dirinya jadi karena kita jadi agama umat Buddha langsung selamat masuk surga itu enggak gitu ya jadi bebas dari keterikatan bebas dari pelekatan nanti kita bahas di belakang nah ini yang menarik ya Buddha itu tidak mencari murid dan pengikut nggak pernah gitu ya. Malah beliau meminta orang untuk menghormati gurunya yang lama. Jadi misalkan ada orang pindah agama nih ya, istilah sekarang kan lock out login gitu ya. Login ke tempat baru gitu ya. Nah, jangan sampai kita menjelek-jelekkan guru lama, agama lama itu nggak boleh. Malah kata Buddha harus tetap disokong gurumu yang lama itu karena dia berjasa gitu. Oke. Jadi ada kalau Mandarin ada istilah guru itu apa? Guru Mandarin dalam bahasa Mandarin? Sifu, sifu ya. Nah, Sifu itu ada kepanjangannya, tau nggak? Kalau yang ngerti Mandarin, Itian Wei Shi, Zhongsheng Wei Fu. Itian, satu hari Wei Shi jadi guru, selamanya jadi papa, jadi ayah kita. Jadi kalau dia ngajarin kebaikan ke saya, ke kita, satu hari, sekali aja, maka dia tuh pantas saya hormati sebagai ayah saya gitu. Sifu gitu. Nah, ini yang dipegang Buddha ya. Sifu tuh Itian Wei Shi, Zhongsheng Wei Fu. Gitu. Jadi walaupun tuh guru lamamu, kamu jangan jelek-jelekin, nggak boleh, nggak pantas. Dia pernah berbaik hati padamu, mengajarkan kebaikan padamu gitu. Tetap kamu harus dukung. Setidaknya jangan dijelek-jelekin gitu, nggak boleh gitu. Ya. Nah itu kita ngomong tentang Buddha. Sekarang kita ngomong tentang Dharma. Dharma itu kan begini ya. Ini sering lah ya kita baca ya. Dharma telah sempurna dibabarkan oleh yang terberkahi tampak dalam dunia ini ya dekat mengundang untuk dibuktikan menuntun ke nirwana dapat diselami dalam batin masing-masing. Coba kita lihat ya. Oke, Dhamma itu masuk tertulis dalam kitab Tripitaka ya, Tripitaka. Lalu nah ini Tripitaka ya. Tripitaka itu tiga, Pitaka itu keranjang. Ini bahasa macam-macam. Nah, lihat ya bahasa Malaysia tuh tiga bakul katanya. Kalau kita bahasa Indonesia tiga keranjang. Ya, dia tiga bakul. Itu macam-macam tuh ya. Kalau Chinese-nya sancang, sancang gitu ya. Oke, macam-macam gitu ya. Kalau bahasa Jepang juga sancang tapi bacanya sanzo. Ajaran Buddha ini ya, di sejarahnya ajaran Buddha sama dengan ajaran agama lainnya itu pecah menjadi banyak aliran gitu. Setidaknya itu ada 18 aliran agama Buddha di awal-awalnya itu ya, pecah. Nah, tetapi ya masing-masing aliran ini ada Tripitakanya beda-beda ya, nggak persis sama gitu. Tetapi banyak aliran-aliran ini yang Tipitakanya sudah habis, nggak ada lagi sekarang ya, karena berbagai alasan. Oke, nah alasan-alasannya ini, yang pertama menurunnya pengaruh agama Buddha di India mulai abad 12. Nah, kenapa menurun? Ini sejarah ya. Orang Hindu zaman itu tuh merasa dia
terancam gitu, sehingga dia mulai apa ya, mencoba memasukkan Hindu itu sebagai bagian dari agamanya. Jadi orang anggap ya Hindu, Buddha ya Hindu gitu ya, Hindu ya Buddha. Sehingga lama-lama ya Buddha nurun gitu ya. Kayak gitu. Itu sejarahnya ya, sejarah. Lalu ada invasi Islam, ada penjajahan orang Islam. Jadi banyak kitab suci agama Buddha waktu itu dibakar, hilang gitu ya. Lalu kurangnya otoritas terpusat untuk pelestarian Tipitaka. Jadi kita tuh agama Buddha tuh nggak ada satu otoritas, satu badan yang untuk melestarikan Tipitaka kalau kalau zaman-zaman dulu itu. Ya, nggak seperti agama-agama lain gitu. Lalu ditulisnya di daun palem. Nah, daun palem itu kan ya daun dikeringkan lama-lama kan apa getes ya, mudah hancur. Nah, itu juga mempengaruhi apa berkurangnya apa punahnya kitab Tipitaka itu. Lalu juga penyebaran aliran ya. Jadi agama Buddha kan ngalir nyebar kemana-mana. Nah, itu juga akhirnya kitab tuh jadi apa ya? Jadi nggak lestari, nggak begitu gampang ditaruh di satu tempat khusus. Karena waktu itu kan nggak ada mesin cetak nggak ada. Ya. Jadi harus dibawa segala macam itu. Hanya ada beberapa aliran yang kitab Tipitakanya masih ada sampai saat ini, itu ya. Nah, lalu gini, dari sekian banyak aliran itu, ya, yang kitabnya masih ada saat ini tuh ada beberapa. Yang pertama kitab Theravada Pali. Nah, ini terjemahan dari kitab Pali yang tadi. Oke, Pali. Oke, sebagai intermezzo ya, bu- Pali itu bukan nama bahasa ya. Kita sering ngomong bahasa Pali ya, betul nggak? Pali itu bukan bahasa. Pali itu artinya kitab, ya. Lalu bahasa yang disebut bahasa Pali itu nggak pernah ada di dunia ini. Itu bahasa sintetis, bahasa yang dibuat orang. Aslinya nggak pernah ada. Ya. Buddha nggak pernah ngomong pakai bahasa yang kita kenal sebagai bahasa Pali itu nggak ada. Ya. Tapi Buddha memakai dialek lokal, terutama dialek Magadhi. Ya. Nah, lalu bahasa Pali ini apa ya? Bahasa Pali ini kayak beberapa bahasa kayak Sanskerta, Magadha segala macam tuh lalu dikumpulin jadi satu, lalu disintetis gitu loh, kayak bahasa buatan gitu. Ya, khusus untuk menulis kitab gitu. Tapi bahasa Pali ini sangat mirip dengan Sanskerta, sangat mirip dengan bahasa asli Magadhi segala macam gitu. Ya. Nah, posisi bahasa Pali yang kita kenal seperti ini ya terhadap bahasa Sanskerta itu mirip ya. Itu mirip kayak bahasa Melayu terhadap bahasa Indonesia. Sanskerta itu lengkap ya. Bahasa Melayu kan kayak bahasa pasar gitu ya. Di kuping kita bener nggak? Kayak bahasa Palembang terhadap bahasa Indonesia lah gitu ya. Bahasa pasar terhadap bahasa resmi. Jadi Sanskerta itu yang resmi banget. Pali itu kumpulan dari bahasa-bahasa non resmi yang dibuat-buat gitu, sintetis untuk menulis kitab khusus. Ya, jadi aslinya nggak ada bahasa Pali ya, itu bahasa sintetis. Asal tahu aja ya. Nah, yang masih utuh tuh balik lagi bahasa itu kitab Pali, kitab Theravada. Nah, itu penting ya, salah satu yang terpenting. Lalu ada kitab Sarvastivada, ya ini biasanya cuma sebagian yang masih ada sampai saat ini. Nah, ini biasanya dipakai di Tibet dan di Congkok sana. Oke. Lalu Dharma Guptaka, ya ini parsial, sebagian aja yang ada. Terutama dipakai untuk Vinaya, Vinaya di Tibet segala macam gitu. Oke, lalu Mahasangika, Kasyapa segala macam ini dikit-sedikit ya. Mahayana cukup utuh. Jadi yang benar-benar utuh sampai sekarang ada tuh Mahayana sama Pali. Yang lain tuh ya boleh dikatakan udah hilang gitu. Oke, kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita ngomong Tripitaka Pali ya, ini ada 3 keranjang ya. Yang tadi saya tunjukin ini adalah Majjhima Nikaya. Yang tengah tuh 3 Majjhima gitu. Ini Majjhima nih. Majjhima Nikaya. Tebel ini Majjhima Nikaya. Nah, kalau yang tadi saya tunjukin satu lagi ya, yang ini adalah Udana. Ya, Udana itu ada di bawah. Lihat ya, Kudakapata, Dhammapada, Udana ya. Ini bagian dari Kudaka Nikaya. Kelihatan ya? Ada 5 kitab besar ya. Nah, ini Kudaka Nikaya.
Lalu kalau di Mahayana ya mirip ya kitab-kitabnya ya, yang sudah disebutin oleh di sesi pertama dulu ya. Misalnya Diga Nikaya ya, kalau di Mahayana itu disebut Dirga Agama, maksudnya agama. Lalu Majjhima Nikaya ya Majjhima, eh, Madhyama agama, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi ada padanannya. Ya ini yang bikin tebal 14 kali lipat tadi saya bilang itu. Ya, yang kitab itu macam-macam isinya ya. Lalu esensinya gini, Dharma itu hanya bisa diselami dalam batin masing-masing. Ini hanya bisa diselami dalam lewat meditasi, perenungan mendalam dan seterusnya. Ya, nggak bisa kita pelajari hanya dari membaca. Membaca itu tahap satu, tapi berikutnya harus diselami, dipahami masing-masing. Lalu diselaminya dalam keadaan hening, bukan dalam pemikiran gitu loh. Oke. Kesucian itu tidak bisa dicapai lewat pemikiran. Jadi em, orang tuh nggak bisa suci hanya karena banyak baca. Tapi baca itu ada step satu gitu. Ya. Jadi lalu dalam doktrin doktrin tata kata Garba dan seterusnya, pencerahan itu immaculate, non konseptual, tidak bisa dimengerti hanya dengan pemikiran. Ya. Tapi pemikiran itu penting sebagai pemicu awal gitu. Ya, tanpa pemikiran juga nggak bisa juga. Tapi nggak bisa terus-terus mikir gitu ya. Kalau orang bisa suci dengan pemikiran, profesor tuh suci semua tuh, profesor agama Buddha. Lalu tataran pemahaman Dhamma ini ya, Pariyati, pernah dengar ini? Pariyati, Pati-pati, Pati beda. Jadi yang kita jalani sekarang ya, membaca, ikut kelas Dhamma itu termasuk Pariyati. Kita lagi belajar, kita lagi membaca, kita lagi mendengar, Pariyati. Ya, nih tataran kita sekarang. Lalu berikutnya, pati-pati. Setelah dengar, setelah tahu, setelah baca, kita melakukan pelaksanaan. Jalanin dong, gitu ya. Dilaksanakan, dipraktekkan sehari-hari. Gitu. Nah, kalau sudah dijalankan dengan benar, maka akan mencapai pati beda. Pati beda itu penembusan, kesucian maksudnya. Ya. Lalu kita mungkin nanya-nanya, mungkin nggak sih umat Buddha itu jadi kita jadi suci gitu ya? Nah, kita akan bahas di salah satu topik nanti ya, bahwa ada di zaman modern ini orang-orang awam yang suci ada. Jadi jangan anggap yang suci itu hanya bisa biku, enggak. Ya, banyak umat awam yang ada juga umat awam yang suci gitu. Ya, nanti kita bahas di bulan Desember. Kebetulan saya yang bawain. Ya, ada kisah saya nanti ada 3 orang yang kita angkat kisahnya di sana. Ya, kisah perjalanan hidup mereka, kenapa latar belakangnya ya sampai mereka suci itu apa perjuangannya, nah, kita lihat. Jadi dimungkinkan kesucian itu, dimungkinkan. Pati Veda itu bisa, ya. Tapi memang nggak gampang gitu, nggak gampang, tapi bisa. Jadi Tipitaka ini punya banyak dimensi. Ada dimensi fakta sosial, saya baginya menjadi fakta, dimensi sosial, dan ajaran. Oke, fakta. Nah, dimensi fakta. Kita misalnya baca dalam kitab suci ya, bahwa Siddhartha itu lahir sebagai pangeran, papanya itu raja. Itu fakta gitu ya. Nah, ini fakta menurut kitab suci, fakta kanonis. Kanonik itu kanon dari kitab, ya, fakta kitab sesuai kitab menurut kitab, ya. Lalu ada fakta yang kita sebut sebagai fakta hagiografis. Hagiografi ini gimana ya? Hagiografi ini gini, kalau misalnya kita kagum sama seseorang gitu ya, terutama pemimpin religius, biasanya kalau kita menggambarkan si beliau itu, siapapun itu ya, itu dengan bahasa yang mungkin agak lebay gitu. Betul nggak? Ya, agak lebay. Dia baiknya luar biasa melebihi apalah gitu ya. Kalau kita ngomong orang kaya misalnya ya, kita kagum sama kayanya, ini orang kayanya lebih duitnya lebih banyak daripada air di 7 samudra gitu-gitu loh ya. Lebay segitu. Paham ya? Jadi hagiografis itu intinya fakta yang dilebaykan gitu. Mau contoh ya, kita kita ngomong Tipitaka ya. Jadi misalkan gini, misalkan di Tipitaka tuh ada kisah tentang Visaka. Tahu Visaka? Pernah dengar namanya? Visaka tuh seorang perumah tangga ya, perempuan yang dijuluki Buddha, dikasih julukan Buddha sebagai wanita yang paling umat
awam wanita paling dermawan. Maksudnya suka nyumbang gitu ya, suka murah hati gitu ya. Nah, di Tipitaka tuh dia digambarkan begini, Wisaka nih, ya. Ada kata-katanya. Walaupun umurnya sudah 60-70 tahun, tapi kecantikannya masih seperti gadis 16 tahun katanya. Masuk akal nggak sih, kira-kira? Satu ya. Lalu kedua dia bilang gini, kekuatannya luar biasa. Dengan satu jari begini bisa nahan gajah nggak maju. Gajah gini ya tahan satu jari itu bisa gitu. Ya, masuk akal nggak kira-kira? Saking kuatnya dia bisa dengan satu tangan ngangkat gajah dengan di belalainya kalau nggak salah ya. Lalu diputer-puter, dilempar ke seberang Sungai Gangga yang mungkin lebarnya setengah kilo gitu ya. Kira-kira masuk akal nggak kira-kira? Ya, nah ini yang fakta-fakta yang saya sebut hagiografis. Ada fakta, ada hal-hal ya mohon maaf mungkin kita sebut lebay ya dalam kitab tuh. Nah kalau baca gitu agak hati-hati gitu. Jangan terlalu di apa ya dianggap itu gitu ya. Ngerti ya maksud saya ya. Lalu ada fakta historis. Nah fakta yang memang secara penelitian sejarah tuh memang begitu. Misalkan contoh yang tadi saya sebut yang Republik Sakya ya. Sakya bukan kerajaan, aslinya itu republik. Papanya itu bukan raja, tapi aslinya itu kepala suku. Begitu loh. Tapi memang kaya ya, kaya. Tapi bukan terbesar terhebat di India ya. Dia kan dicaplok sama kerajaan apa tadi? Kosala. Ya, artinya Kosala pasti lebih gede kan? Pasti lebih megah, lebih mewah kerajaannya. Jadi kira begitu. Ya, jadi itu kanonik, hagiografis, historis. Ya, ya tadi baca kitab ya. Lalu ada dimensi sosialnya. Ya, dimensi sosial ini ajaran tuh. Ada dimensi budaya dan ada ritual. Ya. Budaya misal gini, kalau kita ikut misalkan menganut ajaran agama Buddha Tibet misalnya, ya kan ada itu kan dipenuhi dengan budaya Tibet, betul nggak? Pakaiannya, adatnya segala macam gitu ya. Nah itu jadi ada dimensi budayanya. Lalu ada dimensi ritual. Ritual. Nanti kita akan bahas juga ritual dengan di sesi terpisah. Ritual itu maksudnya tata cara sembayangnya, parita segala macam itu ada. Ya, ya. Jadi ada dimensi itu. Lalu ada dimensi ajarannya. Nah, ajarannya adalah intinya. Oke, dari tiga ini, kalau saya pribadi ya, itu yang paling penting tuh intinya. Paling penting intinya. Ya. Intinya itu apa ya? Nanti kita lihat ya, berbuat baik, tidak berbuat buruk dan seterusnya, dan seterusnya. Itu intinya. Jangan terjebak di ritual. Jadi kalau saya sudah ritual, sudah pai-pai gitu ya, itu berarti kewajiban saya sudah terpenuhi, saya dijamin pasti masuk surga. Itu enggak gitu. Enggak seperti itu. Yang penting itu intinya. Makanya di barat gitu ya, mulai ada gerakan yang apa ya, istilahnya itu dia mereka hanya ngambil inti ajarannya. Mereka nggak mau ikut ritualnya, budayanya itu nggak mau. Istilah mereka di situ namanya sekarang One Dharma. Ya. Jadi mereka disuruh pai-pai ikut ritual ini, ritual itu nggak. Mereka nggak suka. Tapi kalau disuruh meditasi mau. Nah, itu kan inti-intinya. Oke, jadi kita sebagai umat Buddha, menurut saya ya, Anda harus dahulukan intinya. Yang lain-lain itu boleh dilupakan, boleh ditanda tanyain gitu. Saudara. Oke. Sangha bukan artinya persaudaraan biku, enggak. Sangha itu artinya persaudaraan. Jadi artinya ada persaudaraan biku, bikuni, ada juga persaudaraan umat awam. Jadi kita umat awam kalau kita bikin kelompok kelas Dharma ini kita juga disebut sangha nih. Ini namanya sangha umat awam, ya. Jadi sangha itu koreksi dikit ya, sangha itu bukan artinya biku-biku nih. Sangha itu artinya persaudaraan, ya. Maka kita harus sebut sangha biku, sangha bikuni, sangha umat awam. Jangan cuma ngomong sangha. Yang benar begitu, ya. Nah, lalu sangha itu ya ini kan sudah tahu ya, nanti bisa baca sendiri. Sangha itu berarti komunitas, kelompok atau persaudaraan, ya. Sangha itu ada sangha biku, sangha bikuni, ya. Ada sangha perumah tangga, ya. Nah, khusus sang yang di sini, nah ini ya,
eh, pujian terhadap sangha yang sering kita baca di wihara di ada masalah itu ya. Ini merujuk pada, lihat ya, 4 pasang manusia ya, manusia ya, 4 pasang manusia yang suci. Jadi sangha yang dirujuk dalam kitab Tripitaka itulah sangha suciwan ya. Biku kan ada yang suci, ada yang enggak kan ya. Cuma kita nggak tahu. Oke. Yang dirujuk dalam ini adalah sangha biku-bikuni yang sudah mencapai kesucian. Itu bukan sembarang sangha gitu ya. Makanya disebut 4 pasang 8 jenis manusia ya, orang bukan dewa ya. Sangha itu selalu manusia, nggak pernah dewa, nggak pernah naga, nggak pernah apa. Oke. Nah, persaudaraan itu artinya saling mendukung, saling menyokong. Nah, bahasa lainnya itu sangha para bikuni, sangha para biku, atau sangha umat om seperti kita ini, kita sebut sebagai kalyana mita atau kalyana mitra. Pernah dengar istilah itu? Jadi artinya sahabat spiritual, sahabat dalam kebajikan. Nah, jadi mereka itu, sangha biku itu adalah sahabat dalam kebajikan. Gitu. Menurut Buddha ya, menjadi kalyanamita ya, hidup dalam komunitas kalyanamita itu adalah hidup suci yang sesungguhnya. Jadi kalau hidup sendiri tanpa teman spiritual itu bukan hidup suci kata Buddha ya. Nah, em, apa namanya rujukannya di sini ya, Upada Sutta, Sutta ini Samyutta Nikaya ya, salah satu kitab Buddha ya. Dia bilang gini, Ananda pernah ngomong sama Buddha, Buddha, guru katanya ya. Kalau saya punya sahabat spiritual itu baru separuh hidup suci. Betul nggak guru katanya? Bukan kata Buddha. Salah kamu Ananda. Menjalani hidup suci dengan sahabat spiritual itulah namanya hidup suci yang sesungguhnya. Jadi kalau sendirian, tanpa guru, tanpa teman ya, nah itu bukan kalian yang minta, bukan hidup suci. Jadi hidup dalam sangga itu penting ya. Kita punya kelompok dhamma kelas seperti ini juga sangga itu juga penting jadi ya, saling mendukung gitu. Ini ini terakhir gitu ya. Mungkin ya. Ini adalah intisari ajaran Buddha. Jadi ajaran Buddha kan tadi kan banyak banget kan. Yang 14 kali kitab itu ya. Nah, kalau dikompres semuanya ya, bunyinya cuma 4 kalimat. Ini mungkin kalau Anda mau bisa jadiin poster deh. Saya bikin bagus-bagus gini ya. Print lalu di vinil gitu ya. Nanti ada PDF-nya bisa ambil. Intisarinya gini, tidak melakukan segala kejahatan ya bahasa. Ini dari Dhammapada 183 ya. Tidak melakukan segala kejahatan. Apapun maksudnya. Lalu menuntaskan kebajikan, memurnikan batin sendiri. Nah, itulah ajaran para Buddha. Ini tadi ajaran Buddha 14 kali kitab kan ya. Banyak dikompres jadi 4 kalimat. Banyak banget, lupa ya. Mau dikompres lagi? Nah, ini hasil kompresannya terakhir. Kecilin ya. 1 kalimat. Sabe dhamma nalang abhinenge saya. Ti itu titik ya. Segala sesuatu tidak layak dilekati. Itu ada bahasa Mandarinnya juga. Saya print di sini supaya nanti kalau dijadiin poster, mau tua, mau muda, semuanya bisa ngerti gitu ya. Segala sesuatu tidak layak dilekati. Apapun itu, termasuk dhamma, ajaran kebajikan itu nggak boleh dilekati. Kita berbuat baik pun nggak boleh dilekati gitu loh. Ya, kalau selama kita masih melekat, nah selama itulah kita nggak bisa bebas. Saya cerita tentang misalnya yang gampang tuh yang antuk keluyuran tadi, yang hartanya dia nggak bisa lepas. Itu contoh gampang melekat gitu. Ya. Segala sesuatu tidak layak dilekati apapun itu.